Hai teman-teman, hari ini kita akan belajar hal seru tentang dunia hewan. Siapa sih yang suka makan rumput? Siapa yang doyan daging? Dan siapa yang makan dua-duanya? Yuk kita mulai petualangan belajar kita. Tahu nggak teman-teman, hewan butuh makanan untuk tumbuh dan tetap sehat, sama seperti kita. Tapi tidak semua hewan makan makanan yang sama loh. Ada yang hanya makan tumbuhan, ada yang suka makan daging, dan ada juga yang doyan dua-duanya. Hewan-hewan ini dibagi jadi 3 kelompok. Kita cari tahu yuk. Kelompok yang pertama adalah hewan herbivora. Apa itu herbivora? Herbivora adalah hewan yang hanya makan tumbuhan. Contohnya, coba lihat, sapi sedang makan rumput. Ada juga kambing yang suka daun-daunan. Dan kelinci, dia suka sekali wortel dan sayur-sayuran. Hewan herbivora biasanya punya gigi geraham yang lebar dan kuat, supaya bisa mengunyah daun dan rumput dengan mudah. Selanjutnya, kita kenalan dengan hewan karnivora. Apa sih hewan karnivora itu? Karnivora adalah hewan yang makan daging. Contohnya adalah singa, si raja hutan. Dia suka berburu hewan lain untuk dimakan. Ada juga harimau, elang, dan ular. Mereka punya gigi atau cakar yang tajam untuk menangkap dan merobek makanan mereka. Seram tapi keren ya. Kelompok terakhir adalah hewan omnivora. Omnivora adalah hewan yang memakan baik itu tumbuhan, biji-bijian, ataupun daging. Sehingga mereka memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan berbagai jenis makanan. Contohnya adalah ayam. Ayam adalah hewan omnivora yang memakan biji-bijian serta serangga kecil. Mereka dapat mencari makan di berbagai tempat seperti di tanah ataupun di pohon. Ayam juga dapat memakan buah-buahan dan sayur-sayuran yang tumbuh di sekitar mereka. Contoh yang kedua adalah beruang. Beruang juga termasuk hewan omnivora karena mereka memakan ikan dan buah-buahan. Mereka dapat berenang untuk mencari ikan di sungai atau memakan buah-buahan di hutan. Beruang juga dapat memakan madu dan serangga kecil untuk memenuhi kebutuhan nutrisi mereka. Dan yang menariknya lagi, manusia juga termasuk omnivora loh, karena kita memakan sayur, buah, serta daging. Kita dapat memilih berbagai jenis makanan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi kita. Kita dapat memakan sayuran yang kaya akan vitamin dan mineral, buah-buahan yang kaya akan antioksidan, dan daging yang kaya akan protein. Dengan demikian, omnivora memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di berbagai lingkungan dan kondisi. Mereka dapat hidup di hutan, di gunung, atau di daerah pesisir, karena mereka dapat mencari makanan yang sesuai dengan lingkungan mereka. Yuk, sekarang kita tebak-tebakan. Kambing termasuk hewan apa ya? Betul, herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Kalau burung elang termasuk hewan apa ya? Ya, karnivora, hewan pemakan daging. Kalau beruang termasuk hewan apa? Good job, omnivora, hewan pemakan segala. Yuk kita ingat-ingat lagi apa itu hewan herbivora, karnivora, dan omnivora. Hewan pertama ada hewan herbivora. Herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Bisa kita lihat dalam cuplikan ada dugong yang sedang memakan lamun laut. Yang kedua ada karnivora. Karnivora adalah hewan pemakan daging, baik dengan cara berburu maupun memakan bangkai hewan lain. Pada video bisa kita lihat seekor kucing sedang menyantap daging. Yang terakhir ada omnivora. Omnivora adalah pemakan keduanya, pemakan tumbuhan dan daging. Contoh hewannya adalah kura-kura. Kura-kura bisa makan daging maupun makan sayuran. Maka dari itu, kura-kura termasuk hewan omnivora.
kita sampai di penghujung video. Terima kasih ya sudah belajar bersama hari ini. Sampai jumpa di video IPA selanjutnya. Tetap semangat dan terus ingin tahu ya. Dadah! Hai teman-teman, pernah nggak lihat banyak hewan di kebun binatang atau peternakan? Hari ini kita belajar cara menghitung jumlah hewan dengan penjumlahan dan pengurangan. Yuk kita mulai! Di dunia nyata, kita sering menghitung benda termasuk hewan. Misalnya, berapa banyak ayam di kandang atau berapa kambing yang sudah dipindahkan ke lapangan. Nah, di pelajaran kali ini kita akan belajar menjumlahkan dan mengurangkan hewan berdasarkan jenisnya. Coba lihat ini teman-teman. Ada 4 kambing di kandang A dan 3 kambing di kandang B. Kalau kita jumlahkan semuanya, jadi berapa ya? Yuk kita hitung. 4 ditambah 3 sama dengan 7. Jadi jumlah kambing seluruhnya ada 7 ekor. Contoh lain ya. Di kandang ayam ada 5 ayam jantan dan 6 ayam betina. Berapa jumlah seluruh ayam? 5 ditambah 6 sama dengan 11 ayam. Selanjutnya, kita akan belajar pengurangan. Misalnya, ada 10 ekor sapi di kandang A. Lalu, 4 ekor sapi dipindah ke kandang B. Nah, berapa ya sisa sapi di kandang A? Mari kita hitung bersama. 10 dikurang 4 sama dengan berapa ya? Ya, betul. Jawabannya adalah 6. Jadi, 10 dikurang 4 sama dengan 6. Contoh yang kedua adalah, misalkan ada 8 ekor bebek di kolam 1, kemudian 3 ekor bebek ingin berenang di kolam kedua. Nah, berapa ya sisa bebek di kolam 1? Mari kita hitung bersama lagi. 8 dikurang 3 sama dengan berapa ya? Wah, kalian betul lagi. Jawabannya adalah 5 ekor bebek. Jadi, 8 dikurang 3 sama dengan 5. Nah, sekarang saatnya mengerjakan soal cerita. Di peternakan ada 6 kambing dan 7 ayam. Berapakah jumlah semua hewan? Bagaimana ya cara mengetahui seluruh jumlah hewan? Yuk kita cari tahu. Nah, untuk mengetahui seluruh jumlah hewan, kita dapat melakukan operasi penjumlahan. 7 ekor ayam akan kita tambahkan dengan 6 ekor kambing. Berapa ya hasilnya? Kita jumlahkan saja, 6 ditambah 7 sama dengan 13 hewan. Selanjutnya ada 12 kelinci. 5 kelinci dibawa ke dokter hewan karena sakit. Berapakah jumlah kelinci yang tersisa? Nah, bagaimana menyelesaikannya? Ayo kita coba. Mula-mula ada 12 kelinci, namun ternyata 5 kelinci sakit. 5 kelinci tersebut pergi ke dokter hewan. Berapa sisa kelinci yang tersisa? Untuk menyelesaikan ini, kita dapat melakukan operasi pengurangan, di mana ada 12 kelinci dikurangi 5 kelinci. Berapa ya hasilnya? Hasilnya adalah 7 kelinci. Keren, kalian pintar sekali. Tetap semangat belajar ya. Tips menghitung. Kalau kalian masih bingung, kalian bisa menghitung menggunakan jari, menggunakan gambar, atau benda lainnya seperti kancing baju dan sempoa untuk membantu berhitung. Yang penting kita paham bahwa penjumlahan sama dengan menambah dan pengurangan sama dengan mengurangi. Ayo kita ingat kembali, menjumlahkan sama dengan semua hewan digabung. Mengurangkan sama dengan beberapa hewan diambil. Latihan terus ya, supaya makin jago menghitungnya.
Terima kasih sudah belajar bareng hari ini. Sampai jumpa di pelajaran matematika berikutnya. Tetap semangat belajar dan jangan takut berhitung. Dadah!